Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semuanya. Kembali lagi, video ini merupakan bagian kedua dari pembelajaran tentang kelistrikan. Cek terus video ini hingga selesai. Baik, pada bagian video yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa yang namanya komponen kelistrikan, berupa simbol-simbol yang perlu kita pahami agar nantinya kita bisa memahami, mengerti bacaan dari yang namanya rangkaian kelistrikan. Selanjutnya, pada bagian video kedua ini, kita akan mempelajari tentang apa yang namanya arus listrik. Bagi teman-teman yang masih belum memahami tentang simbol-simbol kelistrikan, ada baiknya teman-teman kembali mengulangi memahami lewat video yang pertama. Namun, jika teman-teman memang sudah memahami dengan baik, maka kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua ini. Pada video bagian kedua ini, kita akan mempelajari tentang yang namanya arus kelistrikan. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide pertama, di sini ditunjukkan bagaimana arus listrik itu didefinisikan. Jadi, definisi dari arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktunya, di mana aliran tersebut tegak lurus dengan area penampang tempat di mana muatan tersebut mengalir. Muatan ini dibawa oleh subpartikel yang bernama elektron. Setiap elektron memiliki nilai muatan yang sama satu dengan yang lainnya. Jadi, banyaknya muatan yang mengalir tentu saja bergantung terhadap banyaknya jumlah elektron tersebut. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Hal ini disebabkan karena terjadinya medan listrik yang dihasilkan karena kedua perbedaan potensial tersebut. Setiap elektron akan memiliki sebuah nilai muatan, di mana muatan ini memiliki satuan coulomb, dan setiap elektron akan membawa nilai muatan sebesar 1,6 kali 10⁻⁹ coulomb. Wait a minute. Untuk perumusan arus listrik sendiri, di mana memiliki simbol I, diformulasikan seperti definisinya, yaitu delta Q sebagai jumlah muatan yang mengalir dibagi dengan delta T adalah waktu yang diperlukan untuk muatan tersebut mengalir, di mana satuan dari muatan adalah coulomb, sedangkan untuk satuan dari waktu adalah second atau detik. Maka dari itu, satuan dari arus listrik sendiri adalah ampere. Maka untuk 1 coulomb itu akan setara dengan 1 ampere second, atau bisa juga 1 ampere akan sama dengan 1 coulomb per second untuk unitnya. Arus listrik tidak hanya dilihat dari nilainya saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan arah dari arus listrik tersebut. Seperti yang sudah tadi disebutkan, bahwa arus listrik menggambarkan aliran elektron, di mana elektron mengalir dari potensial rendah
ke potensial tinggi. Namun, dalam rangkaian kelistrikan, arus listrik justru malah digambarkan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, yang artinya ini arah berlawanan dengan arah aliran elektron itu sendiri. Arah aliran arus listrik yang digambarkan dalam rangkaian kelistrikan ini sering disebut dengan arus konvensional. Sekarang kita lihat contoh pertanyaan yang berkaitan dengan arus listrik. Dalam pertanyaan ini disebutkan bahwa ada sebuah kabel memiliki luas penampang sebesar 1,6 mm persegi, di mana kabel ini terhubung pada sebuah baterai dan juga rangkaian kelistrikan, yaitu yang dimaksud adalah jam. Dalam interval waktu 0,04 detik disebutkan ada 5 kali 10⁻14 elektron yang bergerak. Berapakah nilai arus listrik yang terjadi pada rangkaian kabel tersebut? Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, maka kita memerlukan berapa jumlah muatan yang mengalir dalam rangkaian itu. Banyaknya muatan bisa kita dapatkan dari jumlah elektron yang telah disebutkan pada pertanyaan. Dan inilah proses bagaimana kita mendapatkan nilai arus listrik tersebut. Kita tinggal mengkalikan jumlah elektron tadi dengan nilai satu muatan pada elektronnya, yaitu 1,6 kali 10⁻19, yang kemudian kita masukkan ke dalam perumusan delta Q per delta T dengan interval waktu yang telah disebutkan adalah 0,04 detik, sehingga kita akan mendapatkan nilai dari arus tersebut adalah 0,002 ampere, atau sama saja dengan kita menyebutnya 2 miliampere. Oh my God! Wow! Berikutnya kita akan lihat apa yang terjadi secara mikroskopis pada pergerakan elektron ini. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di slide ini, menunjukkan bagaimana elektron bergerak di dalam material tersebut. Ternyata pergerakan elektron ketika terjadinya arus listrik itu tidak selalu mengarah pada satu arah yang sama. Ini dikarenakan elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya secara bebas. Maka dari itu, pergerakan setiap elektron di dalam arus listrik yang kita kenal sebenarnya hanyalah rata-rata dari pergerakan seluruh elektron di dalam atom. Sebagai contoh, jika ada satu elektron bergerak ke kanan dan ada satu elektron lagi yang bergerak ke kiri dengan nilai perpindahan dan kecepatan yang sama, maka pastinya akan menghasilkan rata-rata yang sama dengan 0. Jadi, walaupun di dalam material tersebut terjadi yang namanya aliran elektron, namun dapat disimpulkan bahwa di dalam material tersebut tidak terdapat yang namanya arus listrik. Kecepatan rata-rata dari seluruh pergerakan elektron ini kita sebut sebagai drift velocity atau bisa juga drift speed. Drift speed inilah yang kemudian dikorelasikan terhadap besaran nilai arus listrik yang terdapat pada rangkaian. Besarnya drift speed akan menggambarkan besarnya arus listrik di dalam rangkaian. Begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah rumusan yang menghubungkan antara nilai dari drift speed dengan arus listrik. Dapat dilihat arus listrik yaitu I akan sama dengan nilai delta Q per delta T
atau banyaknya muatan dibagi dengan interval waktunya, dan akan sama dengan N, yaitu density dari muatan atau kerapatan muatan per meter kubiknya, dikalikan dengan nilai muatan dari satu elektron, yaitu E, yang kemudian kita kalikan kembali dengan A, di mana A adalah luas penampang dari tempat di mana elektron tersebut lewat, dan kemudian nilai VD, yaitu nilai dari drift speed-nya. Untuk memahami persamaan ini lebih dalam, kita langsung melihat contoh pertanyaannya. Pada pertanyaan ini diceritakan ada sebuah kawat atau kabel dengan diameter sebesar 2,053 mm, di mana nilai density dari elektron di dalam kabel tersebut adalah 8 kali 10 pangkat 28 elektron per meter kubiknya. Hal ini terjadi pada saat kabel tersebut mengalirkan arus sebesar 5 ampere. Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita sudah diinformasikan dengan nilai N, yaitu 8 kali 428 ini, ya. Kemudian nilai I sebesar 5 ampere. Kemudian cross sectional area, luas penampang, yang harus kita proses terlebih dahulu karena yang diinformasikan adalah diameter dari kawat tersebut. Dan satu lagi yang mungkin tidak tertera pada pertanyaan ini adalah nilai muatan dari satu elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Dan seperti inilah proses pengerjaan dari perhitungan tersebut. Jadi kita menggunakan rumus luas lingkaran untuk mendapatkan luas penampangnya, yaitu 1/4 VD kuadrat, yang kemudian kita masukkan ke dalam perumusan, di mana nilai VD itu sama dengan I per N kecil kali E kalikan dengan A. Lalu kita masukkan semua nilai yang sudah didapatkan. Hasil perhitungan dari pertanyaan ini didapatkan bahwa drift speed dari elektron tersebut adalah 1,179 kali 10 pangkat minus 4 meter per second atau 0,118 mm per second. Tapi perlu diingat bahwa nilai ini adalah kecepatan rata-rata dari elektron tersebut, karena sebenarnya elektron itu sendiri bergerak sangat cepat. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa ini adalah kecepatan dari setiap elektronnya. Akhirnya contoh pertanyaan ini menutup video kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman pahami dengan baik. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.